Gunung Slamet, dengan segala keindahan dan kemegahannya, selalu menjadi magnet bagi para pendaki. Namun di balik pesonanya, gunung ini menyimpan ribuan kisah misteri yang tak terpecahkan. Salah satunya adalah kisah yang akan kita bahas malam ini. Sebuah cerita tentang hilangnya seorang pendaki bernama Syafiq Elai, yang lenyap tanpa jejak dan meninggalkan sebuah kejanggalan besar yang membuat bulu kuduk merinding. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Syafiq Elai, seorang pemuda yang dikenal ceria dan penuh semangat, memutuskan untuk menaklukkan atap Jawa Tengah, Gunung Slamet. Dia tidak sendirian, Syafiq mendaki bersama seorang temannya yang bernama Himawan. Keduanya adalah pendaki yang cukup berpengalaman. Mereka sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari fisik, mental, hingga logistik. Tidak ada yang aneh, semuanya tampak normal. Pendakian mereka dimulai dari base camp Bambangan. Cuaca saat itu cukup bersahabat. Mereka berjalan beriringan, menikmati setiap jengkal trek yang mereka lalui. Tawa dan canda menemani perjalanan mereka menuju puncak. Singkat cerita, mereka berhasil mendirikan tenda di salah satu pos peristirahatan. Malam pertama di gunung mereka lalui tanpa ada gangguan berarti. Semuanya masih berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, disinilah keanehan mulai terjadi. Menurut pengakuan Himawan, saat perjalanan menuju puncak, Syafiq tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Himawan sempat bertanya apakah Syafiq baik-baik saja, tapi Syafiq hanya menggeleng pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dalam satu kesempatan, ketika Himawan menoleh, Syafiq sudah tidak ada lagi di belakangnya. Lenyap begitu saja. Panik, Himawan langsung berteriak memanggil nama Syafiq berulang kali. Tapi tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di antara pepohonan dan lembah. Dia mencoba kembali ke beberapa meter jalur yang baru saja ia lewati, berharap menemukan Syafiq sedang beristirahat atau terjatuh. Tapi hasilnya nihil. Syafiq seolah ditelan kabut tebal Gunung Slamet. Himawan berada dalam dilema besar. Haruskah ia melanjutkan pencarian sendirian di tengah cuaca yang semakin memburuk, atau turun untuk meminta bantuan? Setelah berpikir panjang, dengan berat hati ia memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian ini ke base camp. Sebuah keputusan yang sulit, tapi paling logis dalam situasi darurat seperti itu. Setibanya di base camp, Himawan langsung menceritakan semua yang terjadi. Tim SAR gabungan pun segera dibentuk. Operasi pencarian besar-besaran langsung digelar. Puluhan relawan, anggota SAR, dan warga lokal menyisir setiap jengkal jalur pendakian, bahkan hingga ke jurang-jurang yang paling terjal sekalipun. Mereka berharap bisa menemukan Syafiq dalam keadaan apapun. Operasi pencarian berlangsung selama 7 hari penuh. Setiap sudut gunung yang dicurigai menjadi lokasi hilangnya Syafiq diperiksa dengan teliti. Namun, hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Syafiq. Tidak ada sobekan pakaian, tidak ada jejak sepatu, bahkan tas karier yang seharusnya ia bawa pun tidak ditemukan. Syafiq Elai benar-benar lenyap tanpa jejak. Disinilah kejanggalan terbesar dari cerita ini muncul. Selama proses pencarian, tim SAR tentu saja melakukan interogasi mendalam terhadap Himawan sebagai satu-satunya saksi kunci. Himawan menceritakan kronologi yang sama berulang kali, bahwa Syafiq hilang di tengah kabut. Namun, ada beberapa detail dari cerita Himawan yang membuat tim SAR merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurut beberapa sumber dari tim SAR yang terlibat saat itu, keterangan yang diberikan Himawan terkadang berubah-ubah, terutama saat ditanya mengenai detail waktu dan lokasi persis hilangnya Syafiq. Gestur tubuhnya juga menunjukkan kegelisahan yang luar biasa. Tentu saja, wajar jika seseorang panik setelah temannya hilang. Tapi beberapa anggota tim yang berpengalaman merasa ada hal lain yang disembunyikan. Salah satu kejanggalan yang paling mencolok adalah pengakuan Himawan tentang tingkah laku Syafiq sebelum hilang. Dia mengatakan Syafiq menjadi pendiam dan tatapannya kosong. Namun, keterangan ini sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan beberapa pendaki lain yang sempat berpapasan dengan mereka di jalur.
Mereka mengatakan bahwa Syafiq terlihat baik-baik saja, bahkan sempat menyapa mereka dengan ramah. Kecurigaan semakin menguat ketika tim SAR tidak menemukan jejak sama sekali. Menurut logika, jika seseorang tersesat atau terpisah dari rombongan, setidaknya akan ada jejak yang tertinggal. Entah itu jejak kaki, barang yang terjatuh, atau bahkan lokasi di mana ia terakhir terlihat. Tapi dalam kasus Syafiq, semua itu tidak ada. Ini sangat aneh. Seolah-olah ia diangkat dari jalur pendakian begitu saja. Beberapa anggota tim SAR bahkan sempat berpikir tentang kemungkinan terburuk. Apakah ada perselisihan antara Syafiq dan Himawan di atas gunung? Apakah hilangnya Syafiq bukanlah sebuah kecelakaan murni? Tentu saja ini hanya spekulasi liar yang tidak didukung oleh bukti apapun. Tidak ada motif yang jelas, dan tidak ada bukti fisik yang mengarah ke sana. Himawan pun secara konsisten menyangkal adanya masalah di antara mereka. Pihak berwenang tidak bisa berbuat banyak selain mencatat keterangan Himawan. Tanpa bukti, mereka tidak bisa menuduh siapapun. Operasi pencarian resmi dihentikan setelah 7 hari sesuai prosedur. Syafiq Elai dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Banyak spekulasi dan teori yang berkembang di kalangan para pendaki. Ada yang percaya bahwa Syafiq diambil oleh makhluk gaib penunggu Gunung Slamet. Gunung Slamet memang terkenal dengan aura mistisnya. Konon, ada pasar gaib dan kerajaan makhluk halus di gunung ini. Kisah-kisah pendaki yang tersesat karena diajak oleh sosok tak kasat mata sudah sering terdengar. Mungkin saja, Syafiq mengalami hal serupa. Teori lain menyebutkan kemungkinan Syafiq terperosok ke dalam lubang atau gua tersembunyi yang tidak terpetakan. Gunung Slamet memiliki medan yang sangat kompleks, dengan banyak jurang dan celah yang tertutup vegetasi lebat. Bisa jadi Syafiq secara tidak sengaja menginjak tanah yang rapuh dan jatuh ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tim pencari. Lalu, bagaimana dengan kejanggalan pada cerita Himawan? Ada yang berpendapat bahwa Himawan mungkin tidak berbohong, tapi ia mengalami trauma berat sehingga ingatannya menjadi kabur dan tidak konsisten. Melihat teman baiknya lenyap di depan mata tentu menjadi sebuah guncangan psikologis yang hebat. Rasa bersalah karena tidak bisa menolong mungkin juga membebani pikirannya, membuat keterangannya menjadi tidak karuan. Hingga hari ini, misteri hilangnya Syafiq Elai di Gunung Slamet masih menjadi tanda tanya besar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah ia menjadi korban dari ganasnya alam? Apakah ia tersesat dan tak pernah ditemukan? Ataukah ada unsur lain, unsur mistis atau bahkan unsur manusia, yang berperan dalam hilangnya Syafiq? Yang tersisa hanyalah sebuah cerita, sebuah pengingat bagi kita semua bahwa gunung bukanlah tempat untuk bermain-main. Di balik keindahannya, ia menuntut rasa hormat, kewaspadaan, dan persiapan yang matang. Setiap langkah harus diperhitungkan, dan setiap keputusan bisa berakibat fatal. Kisah Syafiq Elai menjadi salah satu legenda urban di kalangan pendaki Gunung Slamet. Sebuah cerita pilu tentang persahabatan, kehilangan, dan sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Setiap kali kabut tebal turun menyelimuti lereng Slamet, mungkin beberapa orang akan teringat pada sosok Syafiq Elai, pendaki yang berjalan masuk ke dalam kabut dan tak pernah kembali. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga keselamatan dan menghormati alam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri kalian.